Ya, ketemu lagi bintang tamu kita malam ini, Lai Barasa. Gimana kabar? Sehat. Iya. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Lai kita Domi Barasa ya. Kalau kita mau bahas sebuah hubungan nih kan, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Lai? Hubungan apa ini? Hubungan dengan orang tua, keluarga. Dengan cewek lah, dengan cewek. Ke wanita. Iya, wanita. Bukan sesama jenis. Enggak lah. Apa yang muncul gitu? Satu kata yang paling cepat muncul itu apa? Kalau soal hubungan, Iya, kenyamanan sih. kenyamanan ya. Kenyamanan. Artinya kan hubungan itu intinya itu kita nyaman, makanya bisa jangka panjang atau sampai seumur hidup. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Gitu lah, ya. Sejauh ini udah dapat cewek yang buat Lai nyaman? Untuk saat ini ada. Ada. Tapi Oh, kan ada. sebelum nyampe ke sini, Sebelum-sebelumnya ada juga, tapi akhirnya kan menyakitkan. tumbang juga ya. Tumbang juga, aku yang tumbang kayaknya. Yang ditinggalkan siapa? Yang meninggalkan siapa? Yang ini yang kita mungkin ceritakan yang meninggalkan lah ya. Iya. Karena kalau yang ditinggalkan nanti nggak ada. Rata-rata hubungan saya itu banyakan para wanita yang meninggalkan. Oh, cewek yang Iya, meninggalkan Lai. tahu kenapa? Gitu. Apa ya, kan kita harus introspeksi diri juga. Berarti entah kesalahanku atau kesalahan cewek itu. Nggak cuma satu sisi ya kita Iya. lihat ya. Sejauh ini gimana? Salahnya dari mana banyak? Dari sudut pandang Lai atau dari si ceweknya? Menurutku sih aku orangnya karena memang selalu melihat dari dalam diri. Mungkin aku yang terlalu bodoh juga kan. Oh. Terlalu percaya sehingga terlalu yakin bahwa pada akhirnya akan bahagia, tapi dasarnya pada akhirnya kan tetap juga yang menyakitkan gitu. Selama pacaran itu pasti banyak kata-kata manis, romantis, janji-janji manis, pastilah ya. Iya, dan dengan yakin aku pasti selalu memberikan apa yang bisa aku lakukan untuk cewek itu. Barang yang terbaik. Yang terbaik lah, artinya kan Royal nggak waktu itu? royal juga. Semua kasih. Bahkan mungkin aku ikhlas, maksudnya minjem sama orang untuk kami gitu atau untuk dia gitu. Yang arti bahasa kiasannya yang nggak ada pun diadakan. Artinya gitu, maksudnya kita membuat yang nggak ada Jadi jadi ada untuk dia gitu. demi Ya, sebuah artinya hati biar ya. kita itu dia yakin bahwa aku tuh bisa gitu. Oh, Iya, dia percaya bahwa aku bisa hidup sama dia. Pada dasarnya kayak gitu. iya ya. Walaupun sampai minjam uang gitu ya. Tapi minjem uang. Benar. Ya itu. Jadi ya mungkin ada beberapa cewek yang dekat sama aku, tapi yang paling menyakitkan lah yang mungkin yang diceritakan. Artinya biar orang-orang yang menonton video ini juga bisa belajar dari pengalamanku lah. Supaya nggak kejadian ya. Biar Sama nggak kejadian mereka. juga dan bisa juga saling berbagi satu sama lain. Hal yang paling jeleknya lah dulu, hal yang paling membagongkan ya kata Kak. Selama pacaran gitu, apa yang Lai alami? Aku dulu kan udah yakin nih bahwa dia jadi calon Istri. Jadi aku kan mengumpulkan uang sama dia Berdua. sendiri, kayaknya uangku semua kayaknya itu. Oh, aku pikir kalian berdua satukan uang, satukan income dalam satu rekening gitu enggak? Awalnya menurutku dia seperti itu, Iya. tapi setelah bisa baru aku tahu bahwa itu uangku sendiri. Oh, udah sempat terkumpul uangnya? Sudah sekitar 30-an. 30. Dan itu awalnya dibilang untuk bisnis kan, biar nanti uangnya makin banyak. Bisnis. Ketika uang ini Lai kasih ke dia, itu udah pacaran berapa lama? Setahun. Oh, Setahun. kenalannya berapa lama? PDKT-nya? Sekitar setahun. Berarti total 2 lah ya? 2 tahun. 2 tahun. Pas sudah setahun pacaran, dia yang minjam awalnya? Atau inisiatif lain? Berkodok gini, artinya kayak dia berinisiatif bahwa uang ini nanti dibuat untuk bisnis, sehingga kita punya uang untuk biaya kedepannya gitu. Jadi ya siapa yang nggak percaya dengan orang yang kita sayang? Gitu maksudnya kita yakin dong. Dia sama kita nggak mungkin dibohongi dan sebagainya. Bisnisnya jelas nggak waktu itu? Waktu Dulu dia bisnis itu kayak- dijabarkan dia? Arisan gitu. Arisan Gitu. Arisan itu kayak gini. kayak money game lah itu. Iya benar. Dulu aku nggak terlalu apa. Dia pinjam duit pertama itu 20-an. Oh. Nanti aku dapat per bulan 2 juta. Oh iya. Dalam setahun sebulan pertama aku dapat kan. 2 bulannya nggak lagi. Nggak lagi. Iya, apalah ya.
Penipuan lah itu Penipuan ya. lah, tapi penipuan berpura cinta kali ya. Tapi karena udah cinta, Iya, karena mata itu jadi gelap ya. Nah setelah itu udah kena itu juga, aku masih percaya juga gitu, artinya kayak masih yakin juga gitu bahwa ya udah, nama juga manusia pasti punya kekurangan, ya udah aku udah terima. Bahkan nih sampai dia bilang bahwa aku tuh lebih percaya ke dia daripada orang tua aku, sampai segitunya. Orang tua udah ingatkan aku sebenarnya, Iya, iya. tapi kadang aku lebih percaya ke kata-kata cewek ini dibandingkan Orang tua. aku sendiri. Benar. Makanya di dalam perjalananku yang ini kayaknya banyak kali pelajaran yang aku dapat. Banyak kan. Aku move on dari dia tuh butuh waktu 3 tahun. Wih, lama kali ya. Lama banget. Lama ya. Lama Saya sekali. pacarannya masih setahun ya. Tapi kan kadang bukan soal lamanya sih hubungan ini, soal apa yang kita sudah rencanakan, apa yang kita lalui bersama. Iya betul. Jadi itu kayak kesannya sangat luar biasa, tetapi pada akhirnya menyakitkan, sehingga ya 3 tahun itu pun, selama 3 tahun itu aku percaya nggak percaya sama cewek sebenarnya. Artinya deket ya deket aja. Jalan mungkin aku jalan, tetapi hanya sekedar ya kita sebagai laki normal lah, kita butuh orang juga. Ada trauma Kak? Trauma ya. Itu lebih kurang 3 tahun. Itu Iya. kejadian kan tahun 2018, 19, 20 pandemi itu aku sama sekali nggak ada deket dalam arti ya sekedar deket aja. Jadi nggak pernah kontak-kontak lagi nih sama si cewek ini? Masih konteks sebenarnya, Masih. karena masih ada masalah yang belum terselesaikan. Ini WhatsAppnya. gini yang mudahnya juga, aku dulu kan punya rumah, punya tapi dia belum sertifikat, Iya. hanya berbentuk surat kafling. Ah. Nah surat kafling ini dia pakai untuk pinjam uang sekitar 25-an gitu. Nah kemudian dia bayar, mungkin bayar beberapa bulan. Nah kemudian dia nggak bayar lagi, tapi kan surat kafling itu punya aku, jadi aku yang harus bayar ke bank. Oh, gitu. Dan udah selesai aku bayar ke bank ini, Ah. belum bisa aku ambil suratnya karena harus dia yang datang. Atas nama dia. Terus dia minjem. Ya jadi yang aku korban itu bukan hanya dulu materi, karena waktuku juga habis, perasaan dan sebagainya. Makanya bilang untuk move on itu butuh waktu yang cukup lama. Itu lama menurut aku. Si cewek ini orang mana sih? Dari Sumut sana ya? Ya dari Sumatera, kayaknya iya dari Sumatera Utara juga. Oh, Tapi itu iya. besarnya bukan di Sumatera, di kota lain. Dulu pendidikan dia jurusan apa sih? D3 tuh ya, D3 Jurusan apa? kesehatan. Siapa? Kok lari kali dia ke bisnis ya? Bisnis Enggak. apa? Bisnis nipu ya. Iya kan? Aduh. Enggak lah, artinya mungkin ya dari dia kan aku banyak belajar juga sih untuk saat ini. Iya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nonton video ini, boleh sih kita sayang sama orang, tapi jangan sampai kita perlu cinta. Jangan berlebihan. Ya, Pak, ya? aku bilang aku suka sendiri bahwa itu bodoh kan. Iya, sampai 30 jutaan Iya, sekian. uang secara tunai ya, cash ya. Iya, itu nggak daun-daun. Ya, sedangkan waktu pas dia buka bisnis pun aku sering bantu dia juga. Waktuku karena aku pulang jam 11 malam. Padahal aku pagi harus kerja lagi kan. Iya. Satu peser pun nggak balik sampai sekarang. Aku bilang balik enggak, ya, kayaknya enggak lah. Nggak ada ya? Nggak ada inisiatifnya untuk jumpain lain gitu. Masih di Batam dia? Enggak lagi di Batam. Makanya kan surat kafling itu nggak bisa diambil karena enggak di Batam dia. Oh. Makanya butuh komunikasi kan. Makanya aku tetap ada komunikasi sama dia sebenarnya. Jadi nggak, gimana respon dia? Mau datang nggak untuk ngambil surat Ya, kafling ini? harapanku pasti dia datang. Datang. Karena pihak bank itu nggak mau ngasih. Padahal aku Enggak. lunaskan, udah aku lunaskan. Iya, kalau nggak atas nama Karena dia dia. minjem. Ya, jadi itu kan kebijakan bank juga, kita nggak bisa paksakan juga kan. Iya benar. Tapi aku udah lunaskan kok. Itu udah aku lunaskan, udah aku bayar, aku cicil kemarin. Tapi ya pihak bank bilang bahwa harus dia yang datang untuk mengambil surat itu. Makanya masih tetap simpan WA-nya. Iya. Tetap komunikasi lah. Walaupun mungkin udah beberapa tahun nggak ketemu juga. Karena di media sosial juga aku diblokir semua kan. Blokir. Dia yang minjam uang dari lain, dia pula yang blokir. Aku kadang dulu aku tuh juga sampai ngelawan dalam arti sampai nyewa pengacara untuk itu. Iya. Tapi sama aja, pengacara juga cuma butuh duit juga. Iya. Masalah nggak selesai juga. Tambah pengeluaran Iya, lagi. karena Ya. aku juga mikir ya udahlah, mungkin Jelaskan aja lah. jelaskan ya sekiranya selagi masih mampu nikmat aja di sini. Masih ada rasa dendam sama dia atau gimana? Kalau setahun pertama itu dendam banget. Tapi untuk saat ini ditanya, aku nggak dendam lagi. Nggak lagi ya? Karena menurut aku itu pelajaran juga. Sehingga Ya. aku bisa semakin dewasa juga. Nggak ada gunanya dendam ya? Gak ada juga gunanya. Setahun pertama itu ya aku bilang
manusiawi kan, kita dendam sama orang. Tetapi untuk saat ini ya aku bisa menyampaikan ini juga di video karena aku merasa nggak perlu lagi ada dendam sih. Maju aku mau diwawancara sama baik kan. Kalau jumpa misalnya suatu saat ke depan udah Logo juga terima. udah lego aja ya. Karena awalnya kami itu kan sahabat kan, awalnya sahabat jadi cinta kan, Jadi sekarang pacar. musuh kan. Sekarang udah biasa aja kan. Awalnya itu sahabat. Kalau dia datang minta maaf dan minta balikan lagi, apakah lain maaf? Enggak, dia udah juga nikah sih. Oh, udah nikah. Nikah dia. Oh, Udah punya anak mungkin 2. udah nikah. Aku pikir belum nikah gitu. Kayaknya enggak. Jadi selama pacaran royal juga habis lah banyak kan. Tak jalan makan jalan-jalan. Aku bilang royal sih karena kan aku juga pas-pasan gaji. Tapi apa yang enggak ada bisa aku adakan itu Islamnya. Aku nanti bilang royal kan terlalu naik juga aku bilang. Iya, iya. Nggak seberapa juga gaji awak dulu kan. Iya, benar. Sekarang juga sebenarnya sama aja. Tetapi yang luar biasa itu kan kadang yang nggak ada pun kita adakan untuk dia, itu sih lebih ke situ. Kalau bulan di royal versi orang royal kan beda-beda. Iya benar. Tapi si cewek kan nggak tahu. Banyak cewek kan yang misalnya pacaran lah kita gitu. Cewek ini kan nggak tahu duit yang kita pakai selama pacaran itu dia nggak tahu dari mana aja ya kan. Entah dari pinjaman, gaji segala macam kan. Apalagi jumpanya secara intensif sekali seminggu, bahkan lebih dari 1 kali dalam seminggu, itu pasti lebih banyak pengeluaran loh. Karena memang dulu kenal aku seperti itu karena aku khawatirkan kalau dia nggak ketemu sama aku dia sama yang lain kan. Benar kan? pula, iya benar. Jadi mendingan aku cari ketemu sama dia walaupun mungkin aku korbankan segalanya gitu. Iya. Sekarang bisa lihat dia. Takutnya ada celah Nanti pula. celah ada, misalnya lu nggak datang 2 hari, lu jalan sama yang lain dia kan. Iya, iya. Yang lebih gitu. Tapi kekhawatiran berlebihan lah dulu gitu karena terlalu sayang gitu, posisi juga. Dia menurut aku Terlalu berlebihan kan. terlalu berlebihan, sesuatu yang berlebihan memang kan udah sering disampaikan juga nggak baik kan. Makanya untuk sekarang ini aku juga udah bisa lah untuk memaafkan, pun juga ya mudah-mudahan dia juga dalam keadaan sehat juga. Iya benar. Nah, artinya jangan lakukan hal itu lagi untuk siapapun gitu. Dan saya juga semakin kuat untuk ke depan. Emang harus move on lah. Ya harus Karena itu pengaruh juga sama hubungan Lae dengan datangnya wanita yang baru nanti. Iya kan, dengan hubungan yang sekarang. Kalau dia ada cewek yang lain, aku langsung kayak mikir dia sama nanti enggak? Gitu betul. Apakah Jangan dia kayak dia gini juga? sama juga. Menipu gitu kan? Bohong. Terkadang kan kasihan perempuan yang benar-benar tulus kan. Iya kan, Kita kan benar-benar dia baik ke kita kan. Karena kita punya masa lalu yang agak tidak baik, kita kayak menyamakan dia dengan perempuan itu. Iya, sebaliknya juga wanita juga berpikir yang sama. Ketika wanita disakiti oleh pria satu, nanti ke depan pikirannya semua laki-laki sama aja gitu, brengsek gitu. Padahal belum tentu kan. Masih banyak kok pria-pria yang baik di muka Berarti bumi masih banyak ini. perempuan yang baik. Iya, Masih banyak cewek yang baik. iya, cuman belum dipertemukan mungkin sama kita atau sama aku kan. Belum dipertemukan Tuhan. Sebenarnya banyak. Kalau kita seleksi secara manual kan kurang kerjain juga kan. Kita seleksi satu-satu cewek di Batam ini. Kita butuh cuma satu aja. Iya. Butuh satu aja Pak, sebenarnya. Aku juga hanya butuh satu, tapi Iya. dengan dia kemarin hadir itu pengalaman yang diberikan selama mungkin 2 tahun ya. Ya. Ya, itu membuat aku semakin dewasa walaupun lama aku bisa memaafkan Wis. sama Bang. Iya. 3 tahun Aku langsung ke nominalnya tuh ingat lemak 30-an. bisa beli kapten satu. Iya, udah bisa beli apa itu pikirku. Dan memang pacaran yang kayak lain ini aku belum pernah lakukan. Misalnya kamu minjam duit banyak-banyak nggak? Karena prinsipku kalau pacaran itu jangan dulu kasih semua. Kalau aku ya. Tapi setelah udah wedding, udah married, kasih semua. Tubuh, jiwa, raga, roh, kasih semua. Kalau masih pacaran jangan dulu. Karena kita nggak tahu 2 detik, 1 detik ke depan hilang dia, pergi dia, diblokirnya kita, putus dia segala macam, minta putus. Apa boleh? Dan aku dulu tuh ngasihnya itu tanpa ada syarat loh sebenarnya. Gak ada jaminan juga. Dengan jaminan. Gak ada guna. Kayak dia minjem ke bank itu kan aku kasih aja gitu. Maksudnya kan bisa aja aku ikut kan. Iya, iya. Kalau misalnya pakai logika aku lah gitu. Ini kasih aja. Kasih aja gitu loh. Maksudnya ya sudah aku percaya gitu. Kasih aja gitu. Nah pada akhirnya kan sekarang aku yang menderita kan. Artinya harus usaha sini. Tapi itulah memang the power of halal. Love. Enggak, memang serius loh. Jadi cerita gini kan kawanku di Medan dulu kan. Kalau dia pacaran kan kadang sampai dibungkus martabak tuh. Iya, Ayam penyet lah, apalah gitu sama bapaknya si cewek ini dibungkusin lah. calon ibu Iya, baru martabak. iya, bungkus. Nah, sedangkan untuk ke rumahnya si cowok ini, dia nggak bawa apa-apa dan pernah dikomplain adiknya cewek. Kamu kalau pacaran sama cewekmu kau bungkusin martabak sama bapaknya ini.
kuku rumah ini nggak pernah kebawa apa-apa katanya. Itulah the power of Hallet itu kan. Bener sih. Kayaknya segala-galanya itu pacar gitu. Nggak tahu tuh pacar sama kenapa. cewek yang 30 juta ini. Aku sampai bener-bener melukis wajahnya loh. Iya. Semua like kerahkan lah ya. Pas ulang tahun dia itu. Aku lukis loh. Maksudnya bukan aku yang lukis sih, tapi teman tapi kita kasih uang kan nanti. Iya, Coba iya. lukis wajahnya nanti ulang tahun ya. Dan setelah aku tahu nih, aku kan datang jam 12 nih. Ganti tanggal ya, ganti tanggal. Jam 2-nya datang rumah cowok lain. Iya datang cowok lain. Brengsek kali ya. Iya benar. Aku datang jam 12 sama teman-temanku nih. Aku arahkan lah teman-teman Iya. yang melukis kasihku dan sebagainya. Aku pulang mungkin nih kan. Jam 2 dini harinya datang cowok yang lain. Oh. Siapa yang tahu kan dia tinggal di situ kan. Iya, iya. Tapi ya sudah lah. Itu masa lalu. Tapi menyakitkan sebenarnya. Benar. Artinya apa dibilangnya? Oh happy jam 12 sampai jam 1. Rupanya dia sama yang lain juga happy juga. Itu hati itu tersayat-sayat lah, ya. Sakit Dan kali. itu Ya. aku tahunya setelah sekian lama gitu. Artinya memang pada saat aku mengalami itu aku pikir gak ada cewek yang setia. harus uang. Ya. Dan aku ngasih uang pun segitu tetap juga enggak. Tetap juga. Berarti memang dia hanya memanfaatkanku aja. Iya. Ya intinya sih buat kalian-kalian yang masih pacaran, yang udah pacaran, yang lagi mau nyari pacar, yang udah suami istri, intinya kalian setia. Yang lagi viral kan si artis penyanyi itu yang lagu-lagunya romantis Oh, yang Virgun, selingkuh juga, ini cowoknya kan. segala macam. Ya pokoknya itulah. Sebenarnya kan kalau udah dibilang selingkuh, main 2, main 3, biasakanlah dari awal sejak pacaran Anda harus fokus sama satu orang. Dan memang Gitu. yang paling penting itu kejujuran sih. Iya. Kalau memang kita nggak sayang, jangan nggak sayang. Nah kebanyakan anak muda kuliah yang masih lajang, dia udah pacaran nih atau dekat, dia bisa dekat lebih dari satu cowok atau dia dekat sama lebih dari satu cewek. PDKT sama cewek A, cewek B, cewek C gitu. Aku nggak pernah itu. Satu-satu aja gitu. Dan aku apa gunanya gitu? Iya benar, nggak ada. Justru itu membuat kita makin Banyak masalah. sih. Misalkan nih aku ya, karena aku punya cewek dekat ini. Waktuku pasti kesini lagi nanti ini terus aku harus bohong kan? Iya. Harus bohong kan? Iya. Gimana? Aku bilang lagi entah lagi gereja, kebetulan Katolik kan. Terus rupanya lagi jalan sama cewek. Nah, Iya. ya apa gunanya? Terus kepuasan secara apa yang mau kita ambil dengan Nggak ada. nggak setia gitu? Makanya dari awal dari PDKT nih, berteman PDKT ya. Kalau aku bilang saranku buat seluruh makhluk hidup manusia yang ada di muka bumi, kamu fokus satu loh. PDKT satu aja. Ya kan, jangan PDKT 2, 3, 4. Bingung ketika nanti PDKT mu si A si B saling tahu, sakit hati loh. Karena ada juga orang bicara gini, kenapa harus PDKT banyak? Biar kita bisa memilih yang mana yang terbaik. Oh jangan, nggak boleh. Terus sekarang kalau kau yang udah melakukan yang terbaik, pasti anda yang terbaik juga. Kalau dia bilang, kan kita memilih, iya oke memilih, tapi pilih satu dulu lah. Iya. Kalau nggak seret ya udah. Baru kan. Cut gitu, Baru jangan ke- harapan lagi gitu. jangan. Ini kau chat yang ini, kau balas yang ini. Nah paling gilanya lagi nih, kita bukan yang menjelekkan wanita di Indonesia ya, di depan mata aku dan aku sebagai pengalaman. Misalnya cewek yang buku tender ini si A, cewek A, dia ini PDKT lebih dari satu cowok A, B, C, D, E, dan di depan mataku bonceng-boncengan dengan cowok-cowok yang berbeda, peluk-pelukan di atas motor, masih PDKT. Kan jelek kan, image-nya si cewek ini jelek. Di mataku besok-besoknya nggak aku dekati lagi. Ya kalau mau PDKT satu aja cukup menurutku ya. Pacaran juga satu-satu. Kamu jangan lagi buat channel ke yang lain. Jangan dekati cowok yang lain-lain. Kita juga sebagai cowok, ya kalau udah punya cewek, kita fokuslah sama dia. Ya kalau ada cewek yang menggoda, jangan dong. Kamu buat sinyal-sinyal ya kan? Iya. Berarti intinya jujur setia. Jujur setia, fokus satu-satu. Kalau berteman, definisinya berteman itu kita tahu sebatas teman. Iya, teman. Iya kan? Dan aku sering dibohongi, kami teman kok di mulutnya. Ku ceklah teleponnya, Iya benar. lope-lope, cayang, cian-cian. Apanya kok teman, teh kucing ku bilang. Iya kan, kasihan. Terus teman-teman dia yang suka sama aku katanya. Iya. Emang kita bodoh banget enggak kan? Kacau, makanya aku bilang, kamu jangan lagi buka channel-channel lain. Kalau kamu kan udah punya cowok nih, aku pacar,
fokus dong, betul namanya. Iya. Gimana kamu percaya dipanggil Asia? Ah. Terus kita percaya dia teman. Aku nggak percaya lah sebenarnya. Nggak percaya, aku. Cuman Ada emotikonnya lope-lope lagi. ada teman doang. Temen dong. Asia. Iya. Kan banyak orang Batak nih kan. Khususnya orang Batak nih kalau pacaran ya, kalau pacaran. Ini panggilan ya. Iya. Cian, Sian, Apa-apa. Asian, Tondi-tondiku. Terus kok kita percaya dipanggil cuma teman doang? Di paling gawatnya lagi, panggilan-panggilan itu ditujukan ke mantannya, ditujukan ke selingkuhannya, dan dia pakai juga ke kita. Kita ya. Kan kurang ajar. Kurang ajar nggak iya bro? Kurang ajar kuadrat lah. Ada kuadratnya. Kurang ajar kuadrat itu. Saya pernah mengalami kayak gitu nggak? Dapat cewek kayak gitu. Pernah Bu. Dia udah PDKT ke si A si B, like kesekian Iya. kali gitu, diselingkuhi juga gitu. Tapi kalau bilang selingkuh nggak bisa dipastikan karena belum ada bukti kan. Iya. Cuma untuk yang sian-sian itu ada. Udah pas. Tapi aku tanya itu siapa teman kan. Dan aku nggak tahu ya kan, mungkin keulang lagi kebodohanku. Aku percaya juga. Saya aja kan. Nggak, kalau positif selingkuh kan nggak harus di depan mata Iya. kita lihat pelu-peluan kan. Kita sebagai yang udah kaum intelektual, Iya. dari teks juga kita bisa udah nilai. Bisa nilai sih. Gitu lah. Kita baca kan, karena aku orangnya juga nggak terlalu kepo dengan WA pasanganku sih. Tapi ada waktu-waktu tertentu nggak tahu aku pengen lihat HP-nya. Dan itu momen yang tepat kan. Benar. Mungkin dari Tuhan kali ya. Iya. Terus aku baca kok ada ASEAN di sini. Sedangkan aku dipanggil abang soalnya. Iya. Kan lebih parah dia. Berarti lebih istimewa ya bisa. Istimewa dia dong dibandingkan abang. Berarti di luar sana banyak kita bukan menjelekkan wanita lagi. Di luar sana berarti banyak nih, kita dari cowok ya. Iya. Wanita di Indonesia ini kurang ajar. Iya. Maksudnya kurang didikan atau gimana nggak tahu lah. Bukan kurang didikan. Ini udah banyak ya. Emangnya mulai dari TK sampai SMA kurang didikan apa Mungkin lagi? keluar masuk di sini langsung ditolak ya tuh. Nggak pernah masuk deh ya. Langsung terus mental gitu ya. Iya, nggak cukup satu sama orang itu kayaknya. Pengalaman yang sama juga kalau lagi gitu. Makin asem ini. Makin asam ya. Udah denger cekik makin asem gimana ini. Jadi intinya gitu lah ya. Jadi wanita-wanita Indonesia bertobat lah ya. Betul. Kalau satu pacar ya satu lah. Karena ini dari kami pihak cowok-cowok lah. Iya. Karena ada pengalaman, aku punya pengalaman sendiri. Udah sakit kali bilang. 3 Hampir sama pengalaman kita. 3 tahun. 3 tahun. Baru bisa move on. Oh, kalau aku nggak selama itu sih. Kalau aku cepat move on. Aku nggak bisa bro, karena udah terlalu percaya juga sama dia. Oh gitu. Terlalu yakin ke dia. Karena kan dari Pokoknya segalanya udah Iya, serahkan lah, percaya full ya. Gak ada apa-apa nih gitu. nggak ada apa. Dan Pasti aku dia percaya. nggak neko-neko gitu. Dan HP ku tuh seminggu bisa dipakai dia. Dipakai live streaming ya, sambil jualan. Iya ya. HP ku lo dipakai dia. Demi membantu Iya, dan aku nggak support. pernah, iya nggak pernah aku pakai kekasih, HP karena ya. memang apa yang mau ku jaga dari HP ku itu. Gak ada apa-apa. Sedangkan HP dia nggak pernah aku pegang bro. Karena aku percaya. Oh. Nah, gitu. Harus timbal balik balance dong. Dan aku kan nggak terlalu kepo juga, ya udahlah aku yakin. Makanya kalau memang kalau kalian sayang sama orang, ya jaga lah itu. Iya. Jangan coba untuk berpaling atau mendua hati, karena salah satu hal itu yang akan menyakitimu di kemudian hari. Karena Iya. sama kan berlaku juga. Iya. Oke lah, mungkin selama aku yang disakiti untuk saat ini, tapi nanti kedepannya pasti dia kena juga. Benar. Bukan aku mendoakan yang buruk ya, Iya, tapi iya, memang iya. itu kan Tuhan bekerja juga gitu. Kita percaya Tuhan. Taruh tuai lah. Ya, tabur tuai. Jadi walaupun aku disakiti orang atau disakiti cewek, aku nggak juga mau nyakitin cewek untuk kedepannya. Iya. benar. Walaupun mungkin ada orang cewek yang aku sakiti, tetapi bukan berarti Sengaja untuk sengaja. sakiti. Mungkin karena aku memang nggak nyaman lagi atau aku memang ya masih trauma juga gitu. Iya. Ada beberapa cewek yang mungkin dekat sama aku terus kemudian dia aku sakiti, aku minta maaf lah untuk itu juga. Iya. Karena bagaimanapun Tuhan berhari memberikan yang baik, terus aku juga pergi dengan begitu saja. Aku pernah, jadi bukan cuma salah cewek juga ya, aku pernah salah juga. Artinya aku tahu sih itu salah sama aku, tapi aku kayak pergi tanpa ada Jejak. jejak gitu loh, hilang gitu loh. Dan itu nggak juga aku bilang alasan karena aku pernah dianati kan, berarti aku salah gitu. Dan di video ini aku juga minta maaf bagi yang pernah disakiti. Oh iya. Saling maafkan lah ya. Kalau jumpa di luar, sapa, tegur sapa ya. Supaya jangan lagi dosa-dosa Iya, ini. aku juga gitu. manusia yang pasti banyak kekurangan, dan perempuan-perempuan yang pernah dalam hidupku, baik sebagai teman atau PDKT atau bahkan udah pernah jadi pacar pun, Iya. aku punya kesalahan banyak. Aku minta maaf untuk video ini. Jadi terima kasih untuk Galeri Laban yang sudah memfasilitasi, sehingga kalau ketemu satu-satu nanti kan mungkin mereka mau lagi Iya, ketemu kan. iya. Jadi buat teman-teman yang dengar Baik Barasa, mungkin yang ada masa-masa lalunya yang nggak enak,
ya saling memaafkan lah ke depannya, jangan ada lagi terganjal di hati hal yang gak enak itu, dendam, rasa emosi segala macamnya gitu ya kan. Kamu bahagia, aku juga bahagia. Iya benar, nggak enak juga kalau ada dendam. Iya, benar. Harusnya ada damai, plong gitu kan, rukun damai, jumpa di luar, udah tegur sapa, senyum gitu kan, udah lewat lah gitu. Namsal kuma tahun baru kayak lagu Batak itu ya kan. Kita berburu Batak semua kan kata-kata kan, pasti tahu lah bahasa Batak. Jadi untuk itulah, di video ini itulah pesannya buat kita semua yang lagi nyari cewek atau nyari calon istri, calon suami. Intinya kamu harus setia, fokus untuk satu orang, jangan neko-neko lagi lah, iya kan? Jangan buat selingkuhan, channel-channel baru gitu. Kalau ada yang mencoba mendekati, udah langsung buat pembatas. Dan bikin channel baru, cukup cari channel galer-galer. itu intinya. Iya. Dan kalian yang selingkuh, yang suka selingkuh, Iya, benar. segera bertobatlah menurut. Nggak ada gunanya pasti. Itu dosa, Tuhan juga marah. Iya. Dari segi agama manapun, selingkuh baik pacaran, baik udah nikah itu berdosa. Iya, Tuhan marah, mama juga marah. Iya. Oke lah, kita nanti ngobrol lain kali lagi. Thank you udah hadir di podcast Laban. Iya. Oke, see you. Horas Podcast Selabat.